Berusaha kabur setelah diketahui terlibat, polisi terpaksa tembak kaki Ibtu Rudiana. Kapolri ungkap peran Rudiana di kasus Vina. Usut kasus Vina Cirebon, Otto Hasibuan kini soroti keterlibatan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Ternyata saat kejadian lakukan hal menohok. Pengacara senior Otto Hasibuan menyoroti keterlibatan Ibtu Rudiana, ayah Eki, dalam kasus Vina Cirebon. Pasalnya berdasarkan temuan Otto Hasibuan, keterlibatan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon cukup vital. Menurut keterangan para keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, sebagaimana dijelaskan Otto Hasibuan jika Ibtu Rudiana melakukan penangkapan kepada para terpidana kala itu. Akan tetapi apa yang dilakukan Ibtu Rudiana dalam menangkap para pelaku saat itu dinilai Otto Hasibuan sebagai kekeliruan. Sebab Ibtu Rudiana dinilai menyalahi wewenang karena di saat bersamaan dirinya tengah bertugas di Sat Narkoba. Dan menurut cerita mereka ini, yang menangkap mereka ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, ungkap Otto Hasibuan dalam jumpa pers di Pradi Tower pada Senin, 10 Juni 2024. Oleh sebab itu, Otto Hasibuan pun meminta Ibtu Rudiana tidak dilibatkan dalam proses penanganan kasus Vina Cirebon. Musabab kata Otto Hasibuan, jika Ibtu Rudiana dilibatkan dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan, agar kasus Vina Cirebon yang sudah molor hingga 8 tahun ini bisa segera terpecahkan, kata Otto Hasibuan. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, conflict of interest nih. Seharusnya yang menangani polisi yang lain, ucap Otto Hasibuan. Selain tak melibatkan Ibtu Rudiana, Otto Hasibuan juga meminta aparat tak melibatkan para penyidik lama kasus Vina Cirebon pada tahun 2016. Alasannya cukup logis, karena Otto Hasibuan ingin penanganan kasus Vina Cirebon ini dilakukan secara adil. Karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair, katanya. Itulah informasi mengenai Otto Hasibuan menyoroti keterlibatan Ibtu Rudiana, ayah Eki, dalam kasus Vina Cirebon. Polda Jabar benarkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, diperiksa Propam Mabes Polri. Ternyata hasilnya, Polda Jawa Barat membenarkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, diperiksa Propam Mabes Polri. Sebelumnya, Ibtu Rudiana, ayah Eki, telah menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri di Polresta Cirebon beberapa hari yang lalu. Namun, Polda Jabar hanya menerangkan bahwa usai pemeriksaan Ibtu Rudiana, ayah Eki, di Polresta Cirebon, pihaknya sempat didatangi oleh Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Polda Jabar pun belum bisa membeberkan hasil keterangan pemeriksaan dari Ibtu Rudiana yang anaknya menjadi korban pembunuhan bersama Vina di Cirebon pada 2016 silam. Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dok, istimewa. Sebagaimana saya sampaikan bahwa minggu kemarin kami kedatangan tim internal dan juga eksternal. Eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM di luar institusi Polri, ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas saat konferensi pers di Mapolda Jabar. Bukan hanya itu, Polda Jabar juga kedatangan dari pihak Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Itwasum, dan Propam Mabes Polri. Namun di dalam internal Polri, kami juga kedatangan tim dari Propam Mabes Polri dari Itwasumya maupun Mabes Polri, katanya. Alasan kedua pihak internal dan eksternal mendatangi Polda Jabar tersebut bukan hanya sekedar berkunjung, tapi juga untuk memastikan perkara penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang sudah terjadi tahun 2016 lalu berjalan sesuai prosedur. Tim-tim ini tentu berguna untuk mengawasi proses penyidikan yang sedang berjalan. Apakah sesuai prosedur, apakah sudah berjalan sesuai dengan profesional, proporsional, atau sudah berjalan seperti apa? Terang dia. Namun, sejauh ini hasil dari tim internal maupun eksternal tentu menjadi kewenangan dari tim yang sedang melakukan asistensi maupun pengawasan terhadap proses penyidikan yang kami lakukan, sambungnya. Dia menambahkan kasus ini akan segera dilanjutkan secepatnya untuk bisa dikirimkan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum, JPU, Polda Jabar. Kami upayakan secepatnya.
Mohon doanya teman-teman sekalian masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan dalam minggu depan paling lambat berkas dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan jaksa penuntut umum dari Polda. Tandasnya, saksi yang muncul kembali dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polda Jabar, kembali membuka penyidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kematian Vina Dewi Arsita dan kekasihnya Rizky Rudiana alias Eki pada 27 Agustus 2016 dinilai belum tuntas. Sejumlah saksi mulai diperiksa, bahkan ada beberapa saksi lama yang mendadak muncul dan ternyata pernah diperiksa sebelumnya oleh Polres Cirebon Kota pada 2016. Siapakah saksi-saksi tersebut? Berikut penjabarannya. 1. Saksi lama yang muncul kembali setelah 8 tahun silam adalah AF, 30 tahun, warga Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kala itu masih bekerja di sebuah bengkel di Cirebon, tepatnya di depan Sekolah Menengah Pertama SMP 11 Cirebon. Tempat sekelompok geng motor biasa nongkrong, termasuk lokasi Vina dan Eki dikejar oleh sekelompok geng motor. Saudara kandung Aep yang enggan disebutkan namanya, saat ditemui di Cikarang 30 Mei 2024, menceritakan jika menurut cerita sang adik, Aep sering melihat segerombol pria berjumlah 8 orang sering nongkrong di depan SMP 11 Cirebon. Aktivitas kelompok itu, kata saudara dari Aep, sebagai diceritakan Aep, tidak ada aktivitas anggota geng motor karena hanya kumpul biasa. Pada malam itu saat Eki dan Vina melintas di depan SMP 11 Cirebon, Vina menggunakan jaket salah satu kelompok geng motor. Vina dan Eki langsung dikejar oleh 8 orang geng itu memakai 4 sepeda motor sambil memukul keduanya menggunakan batu. Setelahnya Aep tidak mengetahui. Aep pernah diperiksa oleh Polres Cirebon Kota pada 2016 dan setelah 8 tahun kasus ini kembali dibuka, ia kembali diperiksa di Polsek Cikarang. Aep juga sudah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2 saksi lama lainnya yaitu bernama Suroto, 51 tahun, seorang warga Cirebon, Jawa Barat yang mengaku mengevakuasi Vina dan Eki pada saat kejadian. Melalui sambungan telepon pada Senin, 10 Juni 2024, Suroto menyampaikan bahwa dirinya sering berpatroli di area Jalan Tol Talun, Cirebon, karena pada saat itu sering ada sekelompok geng motor dan aksi begal. Ia memulai aktivitas patrolinya sejak pukul 21.00 WIB. Pada malam kejadian, Suroto belum melihat tanda-tanda mencurigakan di kawasan itu. Tidak lama setelah ia mulai berkeliling, ada seorang pengendara motor memberitahu bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Talun. Setelah bergegas ke tempat lokasi kejadian, TKP, ia mendapati Vina dan Eki, SMAA sama terbaring dengan wajah penuh lebam dan penuh darah. Suroto sempat mencoba berinteraksi dengan Eki dengan memanggil Dek, namun tidak ada tanda-tanda pergerakan sama sekali dari Eki. Selanjutnya ia langsung fokus kepada Vina yang masih merintih meminta tolong. Aduh, tolong. Suroto berusaha menenangkan Vina dan menutupi rok yang dikenakan Vina menggunakan jaket yang berada di sampingnya, karena rok tersebut terbuka hingga memperlihatkan kemaluannya. Pria 51 tahun itu mengangkat Vina dan Eki ke dalam mobil patroli. Setelah itu membawa motor yang digunakan 2 remaja itu ke Polsek Talun untuk barang bukti. 3 hari pasca kejadian, Suroto diperiksa Polres Cirebon Kota sebagai saksi. Ia juga dihadirkan pada sidang pertama kasus Vina dan Eki. Selanjutnya, setelah 8 tahun ini, Suroto kembali diperiksa di Polda Jawa Barat sebagai saksi.